juga sudah Ibu anggap paham ya. Jadi hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi fabel. Untuk kompetensi dasar inilah yang akan kalian pelajari di pertemuan kita hari ini. Silakan, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya. Kompetensi dasar 3.15. Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 3.15.1. Mengidentifikasi tema fabel yang dibaca. 3.15.2. Mengidentifikasi tokoh fabel yang dibaca. 3.15.3. Mengidentifikasi penokohan fabel yang dibaca. 3.15.4. Mengidentifikasi alur fabel yang dibaca. 3.15.5. Mengidentifikasi latar fabel yang dibaca. 3.15.6. Mengidentifikasi sudut pandang fabel yang dibaca. 3.15.7. Mengidentifikasi amat fabel yang dibaca. Ya. Adakah yang tahu tentang manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang teks fabel? Ada yang tahu? Belum. Ya, silakan. Sebagai media pendidikan moral. Ya. Jadi teks fabel ini adalah manfaatnya untuk media pendidikan moral. Karena di dalam teks fabel itu banyak sekali terkandung pesan-pesan moral yang bisa kita teladani, ya. Jadi kalau kalian belajar tentang teks fabel, itu nanti kalian bisa belajar tentang bagaimana budi pekerti manusia, kemudian bagaimana pesan-pesan moral yang ada atau yang terkandung di dalam suatu teks fabel. Seperti itu, ya. Jadi manfaatnya untuk kalian itu bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Gitu. Itu untuk manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Aku akan membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Jadi Ibu minta nanti kalian kelompoknya heterogen. Jadi ada perempuan dan ada laki-laki. Yuk, silakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan berkelompok. Ya, sudah Ibu sediakan teks fabel. Silakan kalian nanti identifikasi, ya, identifikasi tentang unsur-unsur intrinsik fabel. Kemudian setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, baru kalian tuangkan ke dalam LKPD-nya, ya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus, begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian, ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus. Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian, masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Dari kejauhan, terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan Tupai. Kemudian, dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, Tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak, perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya, ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Fabel. Nah, lanjut kita masuk ke unsur pembentuk fabel atau unsur intrinsik fabel yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
ya. Jadi untuk unsur pembentuk atau unsur intrinsik fabel itu juga ada 7 ya. Silakan nomor 1, adakah yang mau membacakan? Nomor 1 siapa? Ada yang silakan? Tema gagasan utama dalam suatu cerita. Ya, betul. Jadi unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema itu adalah gagasan utama dalam suatu cerita. Kembali lagi ke cerita fabel Tupai dan Ikan Gabus. Temanya apa? Binatang. Persahabatan. Persahabatan. Ya, betul ya. Bayu ya tadi ya. Tepuk tangan untuk Bayu. Ya. Jadi tema fabel yang sudah kalian tonton tadi temanya adalah persahabatan. Persahabatan antara tupai dan ikan gabus. Kemudian unsur pembentuk atau unsur intrinsik fabel yang kedua. Siapa yang mau membacakan? Kamu silakan. Tokoh dan Tokoh, perilaku dan cerita. bukan perilaku. Kalau cerita. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Jadi tokohnya dalam fabel Tupai dan Ikan Gabus, tokohnya siapa, Amun? Tokohnya Tupai. Ya, Setia kawan. udah. Tokohnya siapa saja? Tokohnya Tupai, Iya. Gabus, dan Hiu. Ya, berarti ada 3. Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Itu tokoh, ya. Kemudian unsur pembentuk fabel yang ketiga. Siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, Bayu. Penokohan. Ya. Teknik atau cara penggiringan menggambarkan atau mengembangkan karakter pada tokoh. Ya, penokohan itu adalah teknik atau cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter pada tokoh. Jadi sama halnya penokohan ini adalah pemberian watak pada masing-masing tokoh. Ya, tadi tokohnya ada 3. Tupai, Ikan Gabus, dan Ikan Hiu. Watak si Tupai apa, Bayu? Setia kawan, Ya. suka menolong, cerdik, pemberani. Ya, setia kawan, pemberani, suka menolong. Ya, kemudian tokoh yang kedua Ikan Gabus, Ikan tidak Gabus. peduli orang lain. apa? Tidak peduli orang lain. Ya, Ikan Gabus itu tidak peduli orang lain wataknya. Kemudian Ikan Hiu, Ikan Hiu, ganas. Ikan Hiu wataknya ganas. Sudah berkelompok ya? Ya, Ibu bagikan KPD-nya, silakan nanti diperhatikan KPD-nya, dicek. Ya, kelompok 1. Buaya darat. Assalamualaikum, ini hasil identifikasi teks fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Unsur fabel, tema, hasil identifikasi kecerdikan, tokoh, hasil identifikasi kancil dan buaya, penokohan, kancil, cerdik, ramah, suka menolong buaya, sombong dan bodoh. Latar tempat hutan dan sungai, latar waktu pagi, alur maju, sudut pandang orang ketiga, amanat kita harus pandai. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Saya Ada. Ya, silakan kelompok 2. Menurut kami, amanat yang disampaikan kelompok 1 masih kurang. Amanat, kita harus pandai, cerdik dan kreatif dalam menghadapi suatu masalah, dan jangan pernah merasa kuat dengan badan atau otot yang besar, lalu bisa menindas yang lemah.
Ya, seperti itu. Bagaimana kelompok 1? Ya, Bu. Ya, nanti diperbaiki ya. Ya, Bu. Kesimpulannya dari presentasi tadi, jadi kalian harus sudah paham tentang unsur-unsur intrinsik dari fabel. Ya. Tadi unsur intrinsiknya ada berapa? Ada 7. Ada 7. Apa saja? Tema, Tema, tokoh, tokoh, latar, penokohan, penokohan, Alur, sudut pandang, amanat. amanat. Ya, betul. Itu tadi ya. Jadi kesimpulannya kalian sudah bisa mengidentifikasi unsur intrinsik dari fabel. Nah, sekarang kita akan bermain game untuk evaluasinya. Siapa yang raja game di sini? Akram, silakan. Akram. Pelaku dalam cerita? Apa pelaku dalam cerita? Iya, tokoh. Pelaku dalam cerita adalah tokoh. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu fabel merupakan jenis dongeng yang menggunakan hewan sebagai tokoh cerita untuk menggambarkan watak dan perilaku manusia. Dalam fabel, tokoh dan hewan dapat bercakap-cakap dan bertingkah laku seperti manusia. Isi cerita fabel biasanya mengandung pendidikan moral dan budi pekerti. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita, ya. Jadi silakan Ibu minta sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing, ya. Kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD untuk tugas pribadi, ya. Nanti silakan dikerjakan. Beri waktu 5 menit saja. Waktunya selesai ya. Silakan dikumpulkan ke depan.